warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Ilatifah di video tutorial web SPP sekolah menggunakan framework CI 4. Kali ini kita masuk pada tahapan terakhir, yaitu membuat fungsi login multi-user menggunakan library Meetout pada tahapan ke-39 sampai dengan 40 part 1. Oke, langsung saja. Sekarang kita mendownload library Meetout di github.com. Lonihazo Meetout. Lonihazo Meetout adalah pencetus dari library itu sendiri. Caranya ada dua cara atau dua teknik dalam menginstal library Meetout. Yang pertama menggunakan Composer dan yang kedua manual installation. Teknik yang saya gunakan yaitu menggunakan Composer. Caranya kita copy sebuah perintah yang ada di halaman situs resmi tersebut, kemudian masuk ke dalam CMD. Ini kita menuju ke file kita. Setelah itu kita paste, kemudian enter. Nah, jika sudah seperti itu, berarti Composer sedang mendownload library Meetout melalui CMD. Selagi proses mendownload, saya jelaskan bahwa Meetout adalah sebuah library yang digunakan untuk membuat form login yang diciptakan oleh Lenozel, di mana Meetout adalah form login yang multi-user yang dapat melakukan login lebih dari satu user. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti proses mendownload sudah selesai. Setelah itu kita kembali ke web browser. Kita akan melakukan mengecek file yang sudah kita download, yaitu Meetout-nya. Ada di bagian vendor bernama folder Meetout. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi sesuai dengan arahan yang ada di situs resminya. Kita akan melakukan edit di bagian out.php. Folder Meet ada sebuah folder src, kemudian di bagian config, lalu di bagian out.php kita akan menyeting sebuah function dengan nama public require activation. Kita nonaktifkan bawaan dari pabriknya, kemudian membuat null milik kita. Kemudian di bawahnya ada public function lagi. Kita samakan dan kita nulkan milik kita dan nonaktifkan milik pabrik. Setelah seperti itu, kemudian kita akan masukkan sebuah isi dari array bagian validation pada array rule set. Nah, kemudian kita masuk ke code kita, lalu kita config, lalu cari validation.php. Ini ada variabel rule set, kita copy dan kemudian paste di bagian sini. Nah, jika sudah seperti itu, kemudian kita akan memindahkan sebuah database yang bawaan dari library Meetout ke dalam database milik kita. Caranya, kita masuk ke halaman controller database bawaan dari library Meetout, kemudian kita tambahkan codingan, kita copy paste name dan user image untuk user. Sebelum kita memindahkan database, kita tambahkan field untuk tabel user di database migration. Nah, ini adalah field yang sudah kita sisipkan tadi sesuai arahan. Setelah seperti itu, baru kita akan melakukan migration. Caranya di dalam CMD kita ketikkan php spark migrate strip all. Setelah itu kita enter. Nah, sesudah kita melakukan migrate seperti ini, itu untuk mengecek perpindahan library Meetout, kita masuk ke php myadmin. Di Chrome kita ketikkan localhost php myadmin seperti itu. Nah, di dalam database SPP Cendekia milik kita ada beberapa tabel baru yang merupakan bawaan dari Meetout yang baru saja kita pindahkan.
Di sini kita akan membuat penyetingan. Pertama kita akan menyeting di bagian user. Di bagian user ini kita akan mengecek yang sudah kita tambahkan. Di sini ada tabel bernama full name dan user image. Setelah itu kita akan melakukan settingan di bagian filter PHP. Nah, kita tambahkan codingan di bagian rule dan role di dalam array aliases untuk menyisipkan sebuah from login. Setelah itu di bawahnya ada perintah input yang merupakan bawaan dari pabrik, kita aktifkan dan tambahkan di bawahnya login. Setelah itu kita refresh. Nah, bila sudah seperti ini berarti kita sudah berhasil membuat from login. Kemudian kita akan mendaftar terlebih dahulu sebuah akun yang akan dijadikan sebagai admin. Contohnya seperti itu. Masukkan email, username, password. Untuk memudahkan password kita tambahkan dulu di notepad, kemudian kita copy paste. Nah, jika sudah muncul welcome, kemudian kita login, kita beri nama email or username-nya, kemudian password, lalu kita buka, klik OK. Nah, baru akan muncul ke halaman admin seperti ini. Kemudian kita akan menyeting di bagian outgroup. Kita akan menentukan aliases bagi admin, satu untuk admin. Kemudian di sidebar-nya akan muncul untuk administrator, kemudian petugas, dan di sidebar-nya akan muncul petugas. Kemudian ketiga untuk siswa, dan sidebar-nya akan tertulis nama siswa. Lalu klik go. Setelah kita menyeting di halaman outgroup, nah ini adalah hasilnya. Kemudian kita akan menyeting di bagian selanjutnya di bagian outgroup permission. Outgroup user, kita mengetikkan akun mana yang akan dijadikan admin. Kita masukkan akun yang sudah kita buat, kemudian go, dijadikan sebuah admin, kemudian go. Settingan selanjutnya yaitu di bagian outgroup permission, kita akan menyeting sebuah manage user dan juga manage all user. Kemudian dua, manage profile, manage all profile users. Manage user of profile. Ini untuk memanage akun dari pengguna. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menambahkan form logout di bagian sidebar untuk melakukan logout. Nah, di sebuah layout kita akan menyisipkan post bernama logout. Setelah itu kita akan membuat modal bernama logout modal. Di bagian layout kita tambahkan file baru khusus untuk logout. Kita berikan nama modal logout.php. Kita tambahkan logout codingan untuk logout modal. Kita akan pergi ke halaman template untuk memanggil logout modalnya. Nah, caranya seperti itu. Kemudian kita akan merefresh. Nah, maka akan muncul sebuah logout seperti itu. Jika kita mengklik logout, maka akan muncul ke halaman login lagi untuk login. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di tahap 39-40 ini di part satunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.